Walter Dick dan kawan-kawan mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman belajar yang sengaja dirancang untuk membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Smith dan Regan mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Pelatihan bagi saya itu sebagai investasi dalam diri dan masa depan. Itu kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari setiap program pelatihan yang sudah diikuti. Dengan pendekatan yang tepat, pelatihan dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Adapun manfaat diselenggarakannya suatu pelatihan yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas karyawan. Mereka menjadi lebih kompeten beradaptasi dengan perubahan dan lebih loyal kepada perusahaan. Ini pada akhirnya meningkatkan kualitas produk atau layanan dan keuntungan perusahaan. Adapun hambatan yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan yaitu yang pertama, kurangnya komitmen pimpinan. Contohnya, pimpinan tidak hadir ketika sesi pembukaan pelatihan, membuat karyawan merasa program ini kurang penting. Dan yang kedua, kurangnya sumber daya. Dana terbatas membuat perusahaan kesulitan mengundang instruktur berpengalaman. Dan yang ketiga, kurangnya persiapan, mulai dari pemilihan materi, pemilihan instruktur, hingga penyediaan fasilitas. Dan yang terakhir, kurangnya evaluasi. Contohnya, tidak adanya mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur efektivitas pelatihan, sehingga sulit untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan telah tercapai. Adapun beberapa indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Dan yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan. Syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif. Yang pertama, program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta program pelatihan. Dan yang ketiga, jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan baik. Dan yang terakhir, latar belakang peserta program sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatih. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang model EDI dalam program pelatihan? Nah, model EDI ini adalah kerangka kerja yang umum digunakan dalam pengembangan program pelatihan. EDI ini adalah singkatan dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Model ini menyediakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan program pelatihan yang efektif. Dan yang terakhir, apa makna definisi dan analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan adalah proses sistematis untuk mendefinisikan dan menentukan kebutuhan pelatihan yang spesifik untuk individu
tim, atau organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pelatihan yang dirancang dan diimplementasikan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi peserta pelatihan.